Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Kurniawan, Prodi Sistem Informasi dari UPPJC Palangkaraya. Jadi pada malam hari ini kita akan mengerjakan tugas satu dari mata kuliah algoritma dan pemrograman. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi kita punya contoh kasus di sini, yaitu pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji sama dengan 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ya, contoh dari karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya adalah 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gajinya 36%. Kayak saya baca semua ya, jadi saya baca percontohan saja. Oke. Untuk flowchartnya ini udah saya buat. Nah, ini jadi untuk pertama-tama yaitu kita mulai dengan start dulu ya. Habis itu kita lanjut masukkan input golongan atau lembur. Jadi di sini kita langsung ke golongannya saja. Untuk case pertama yaitu golongan A, gaji pokoknya sama dengan 5 juta. Golongan B, gaji pokoknya sama dengan 6.500.000. Golongan C 9.500.000. Oke. Di ini untuk case pertama yang sudah kita buat flowchartnya, ini kita lari langsung ke case kedua. Jika karyawan tersebut lembur 1 jam, maka gaji pokoknya adalah gaji pokok dikalikan dengan 0,30. Kenapa kita kalikan dengan 0,30? Karena kalau kita tulis dengan angka 30/100 maka tidak akan terbaca di pseudocode nanti. Jadi saya ketikkan dengan 0,30 seperti itu. Oke, lanjut. Jika salah maka dia lembur 2 jam, maka dia lemburnya adalah gaji pokok dikalikan 0,32. Lembur 3 jam dikalikan gaji pokok dikalikan 0,34. Lembur 4 jam gaji pokok dikalikan 0,36. Lembur sama dengan 5 jam atau lebih besar, maka gaji pokok dikalikan 0,38. Oke, dari gaji pokok ini jika itu benar maka ketemu dia adalah total penghasilan. Total penghasilan dari adalah gaji pokok tambah gaji lembur, seperti itu. Maka outputnya akan menjadi total penghasilan dan program N, seperti itu. Jadi ini sudah ada flowchartnya, akan kita tuangkan di dalam pseudocode. Ya, pseudocode-nya ini. Jadi kita punya deklarasi yaitu golongan, karakter, jam lemburnya kita nanti pakai integernya. Terus gaji pokok, gaji lembur, telah gaji, persen, seperti itu. Algoritmanya yaitu pertama kita mulai dengan start dulu, habis itu masuk ke input data yaitu input golongan dan lemburnya. Setelah itu kita tentukan case pertama kita yaitu tentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Jadi switch kita, jika golongannya A maka gaji pokoknya adalah 5 juta. Jika golongannya B maka gaji pokoknya adalah 6.500.000. Jika golongan C maka gaji pokoknya adalah 9.500.000. Oke. Jadi nanti jika tidak sesuai dengan golongan yang kita sebutkan maka akan tampil golongan tidak valid secara end switch ya. Terus kita lanjut masuk ke case kedua yaitu tentukan persentase lembur berdasarkan jam lembur. Jadi kita switch jam lembur di sini, jika lembur 1 jam maka persen lemburnya itu 0,30 atau gaji pokok dikalikan 0,30. Terus lembur 2 jam dikalikan 0,32. Jika 3 jam maka dikalikan 0,34. 4 jam dikalikan 0,36. Sama dengan 5 atau lebih besar maka dikalikan 0,38. Jika 0 maka program tersebut akan end switch otomatis. Maka nanti akan menghitung gaji lembur, yaitu gaji lembur dikalikan dengan persen lembur. Selanjutnya langsung masuk ke sistemnya yaitu gaji pokok, hitung total gaji. Total gaji yaitu gaji pokok tambah gaji lembur. Nanti akan ketemu output hasil yaitu total penghasilan di mana gaji pokok ditambah gaji lembur. Nah, terus masuki end program. Oke, setelah kita jadi pseudocode-nya, kita tuangkan ke dalam program Java. Ini sudah kita buat ya. Oke, kita ini dari start dulu, dari kita
kita lakukan scanner dulu di sini. Jadi untuk golongannya ya, kita input golongan dan jam lemburnya. Di sini kita masukkan validasi input golongan dulu, yaitu nanti masukkan golongan karyawan A, B atau C seperti itu. Terus nanti langsung jika dia terdapat error tidak sesuai dengan golongan, maka akan keluarnya yaitu sistem operand lainnya, yaitu error golongan harus A, B atau C. Oke. Setelah itu untuk yang kedua, case pertama yaitu tentukan gaji pokok berdasarkan golongan berdasarkan golongan, yaitu ini kita tuangkan di sini, menentukan gaji pokoknya. Jadi gaji pokoknya itu untuk A dia adalah 5 juta, golongan B 6.500.000 dan golongan C 9.500.000. Seperti itu. Terus lanjut case yang kedua, tentukan prestasi lembur dan jam lembur. Nah ini ya pseudocode-nya dituangkan ke dalam bahasa pemrograman Java-nya, yaitu jika case 1 lembur 1 jam maka dikalikan 0,30, case 2 dikalikan dengan 0,32, 3 jam 0,34, 4 jam 0,36, jika sama dengan 5 atau lebih besar maka dikalikan 0,38. Maka sistem akan menghitung total gaji, yaitu nanti gaji lembur adalah gaji pokok dikalikan persen lembur. Terus habis itu total gaji adalah gaji pokok plus gaji lembur. Seperti itu. Oke, nanti langsung lanjut program. Jadi ini hasil keluarannya ya nanti ya. Oke, sekarang coba kita tes run di sini. Oke, berhasil ya untuk secara programan Java-nya. Kita tes di sini, kita masukkan golongan A. Maka masukkan jam lemburnya, contoh kita berikan lembur 2 jam. Maka outputnya itulah hasil perhitungan gaji golongan A. Jam lemburnya 2 jam, gaji pokoknya 5 juta, gaji lemburnya 1.600.000, maka output total penghasilannya adalah 6.600.000. Oke, selanjutnya kita beri contoh yang lain. Jika kita ketik di sini golongannya C, masukkan jam lemburnya, kita anggap dia lemburnya lebih daripada 5 jam ya, kita masukkan 7 jam. Di sini maka keluarannya adalah golongan karyawan C, jam lemburnya 7 jam, gaji pokok 9.500.000, gaji lemburnya 3.610.000. Jadi total penghasilannya yaitu ada 13.110.000. Jadi sudah berhasil ya secara dari flowchart, pseudocode sampai programan Java-nya juga sudah selesai, sudah berhasil. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.